Yo, what's up guys? Welcome back to the channel. Hari ini kita bahas topik penting, pendidikan seks usia dini. Ini adalah fondasi penting yang seringkali terabaikan, padahal dampaknya sangat besar bagi perkembangan anak-anak kita. Banyak orang tua masih mikir ini tabu, merasa tidak nyaman, atau bahkan takut untuk membahasnya. Padahal, justru penting banget buat perlindungan anak. Pendidikan seks yang tepat bisa menjadi tameng bagi mereka dari berbagai potensi bahaya. Pendidikan seks buat anak bukan ngajarin hal vulgar atau yang belum pantas mereka ketahui, tapi membekali mereka pengetahuan dasar yang esensial tentang tubuh mereka sendiri, batasan-batasan yang ada, dan keamanan diri secara keseluruhan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan mereka. Di era digital ini, anak bisa akses info dari mana aja. Dengan mudahnya, mereka terpapar berbagai konten melalui gadget mereka. Kalau bukan dari kita sebagai orang tua, bisa-bisa mereka dapat info salah, bias, atau bahkan berbahaya dari internet atau teman-teman mereka. Makanya, kita harus jadi sumber info utama dan terpercaya bagi mereka. Kita adalah filter pertama mereka dalam menyaring informasi yang benar. Pendidikan seks itu kayak ngasih anak peta dan kompas buat hidup, membantu mereka menavigasi dunia yang kompleks ini dengan lebih aman dan percaya diri. Ajari mereka kenal tubuh sendiri, pahami setiap bagian dan fungsinya. Tahu mana yang pribadi dan tidak boleh disentuh sembarang orang. Dan berani bilang enggak kalau ada sesuatu yang bikin mereka nggak nyaman atau merasa terancam. Ini membangun rasa percaya diri yang kuat dan body image positif sejak dini. Anak yang paham tubuhnya dan menghargai dirinya sendiri, lebih kecil kemungkinan jadi korban pelecehan atau merasa malu dengan tubuhnya sendiri. Jadi, ini bukan cuma soal fisik semata, tapi juga tentang kesehatan mental dan emosional mereka secara keseluruhan. Jangan anggap obrolan tentang seksualitas ini tabu atau memalukan. Ini adalah kebutuhan mendesak yang harus kita penuhi sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Anggap aja kayak ngajarin mereka sikat gigi setiap hari atau nyebrang jalan dengan aman, sama pentingnya untuk melindungi mereka. Yuk, mulai dari sekarang, jangan tunda lagi, demi anak-anak yang cerdas, sehat, dan aman. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan ini guys, karena topik ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Jadi, esensi dari pendidikan seks sejak usia dini itu sebenarnya bukan soal hal-hal dewasa yang rumit, melainkan soal menanamkan self-love dan kemampuan self-protection pada anak. Ini adalah fondasi penting bagi perkembangan mereka. Bukan berarti kita harus ngajarin detail hubungan dewasa yang belum waktunya ya. Lebih dari itu, ini tentang membangun konsep yang sehat dan positif tentang tubuh mereka sendiri, dan bagaimana mereka berinteraksi dalam sebuah relasi. Mulailah dengan mengajari anak mengenal nama-nama bagian tubuh mereka dengan benar dan tepat. Ini termasuk organ intim mereka. Gunakan nama yang sebenarnya, jangan pakai istilah-istilah aneh atau eufemisme yang justru bisa membingungkan. Hal ini penting agar anak bisa menceritakan dengan jelas dan tanpa rasa malu jika ada masalah atau sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman. Keterbukaan dalam berkomunikasi ini adalah kunci untuk deteksi dini potensi masalah dan juga untuk membangun kepercayaan yang kuat antara anak dan orang tua. Ajarkan juga tentang privasi dan batasan tubuh. Ingatkan mereka bahwa tubuhku adalah milikku, dan aku berhak menjaganya. Jelaskan bahwa ada bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh sembarang orang tanpa izin mereka. Pastikan anak tahu siapa saja yang termasuk dalam lingkaran aman mereka. Orang-orang dewasa yang bisa mereka percaya dan mintai pertolongan. Mulai biasakan untuk selalu bertanya sebelum memeluk atau mencium anak, supaya anak sejak dini paham dan menghargai konsep consent atau persetujuan. Membangun hubungan yang sehat juga sangat penting. Ajarkan mereka bagaimana berteman dengan baik, saling menghargai perbedaan, dan yang terpenting, ajarkan untuk mengenali perbedaan antara sentuhan yang baik dan sentuhan yang buruk. Contoh sentuhan baik adalah pelukan dari mama, atau gandengan tangan dari papa. Sementara sentuhan buruk adalah sentuhan yang membuat mereka merasa takut, tidak nyaman, atau sedih. Dengan pemahaman ini, diharapkan anak akan lebih waspada terhadap potensi bahaya, dan tahu kapan mereka harus menceritakan apa yang mereka alami kepada kita, orang tua mereka. Intinya, semua ini adalah tentang membangun rasa sayang terhadap diri sendiri, dan kemampuan untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak baik. Simple kan? Membuka percakapan dengan anak tentang berbagai topik penting adalah hal yang krusial dalam tumbuh kembang mereka.
Tapi, topik ini harus disesuaikan sama umur anak. Penting untuk diingat bahwa setiap tahapan usia memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Kita nggak bisa langsung memberikan semua materi sekaligus. Informasi harus diberikan secara bertahap, sesuai dengan kemampuan pemahaman anak. Terlalu banyak informasi sekaligus bisa membuat anak merasa kewalahan dan justru tidak memahami apapun. Usia 2-4 tahun, ajari nama bagian tubuh dengan benar. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Misalnya, tunjukkan hidung, mata, telinga, dan bagian tubuh lainnya sambil menyebutkan namanya. Selain itu, kenalkan privasi secara natural, misal saat mandi. Jelaskan bahwa ada bagian tubuh yang bersifat pribadi dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Usia 5-7 tahun, anak mulai banyak tanya. Rasa ingin tahu mereka sedang tinggi-tingginya, jadi bersiaplah untuk menjawab berbagai pertanyaan. Jawab jujur dan sederhana, misal soal asal bayi. Hindari jawaban yang berbelit-belit atau menggunakan istilah yang sulit dipahami anak. Tekankan aturan sentuhan baik buruk dan aturan pakaian dalam. Ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak jika ada yang membuat mereka tidak nyaman. Usia 8-10 tahun, mulai bahas perubahan tubuh saat pubertas. Ini adalah waktu yang tepat untuk mempersiapkan mereka menghadapi perubahan fisik dan emosional yang akan terjadi. Kasih spoiler biar nggak kaget. Jelaskan apa yang akan terjadi pada tubuh mereka, seperti pertumbuhan rambut di area tertentu, atau perubahan suara. Jelaskan perubahan suara, menstruasi, dan bahwa itu normal. Berikan pemahaman bahwa perubahan ini adalah bagian alami dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di usia ini, obrolan soal pertemanan menjadi semakin penting. Bantu mereka memahami cara membangun dan memelihara hubungan yang sehat dengan teman-teman. Diskusikan juga tentang tekanan teman sebaya. Ajarkan mereka cara untuk membuat keputusan yang tepat, meskipun berbeda dengan apa yang dilakukan teman-temannya. Dan keamanan online juga penting. Ajarkan mereka tentang bahaya yang mungkin terjadi di internet, dan cara melindungi diri mereka sendiri. Selalu mulai dari pertanyaan anak. Ini akan membuat mereka merasa didengarkan dan dihargai. Dan tunjukkan kita selalu ada buat mereka. Jadilah tempat yang aman bagi mereka untuk berbagi perasaan dan pengalaman mereka. Jangan tunggu anak remaja baru mulai ngobrol. Semakin dini kita membangun komunikasi yang baik dengan anak, semakin mudah bagi mereka untuk terbuka kepada kita di kemudian hari. Kuncinya peka sama kebutuhan dan perkembangan anak. Perhatikan perubahan perilaku atau suasana hati mereka, dan tawarkan dukungan jika diperlukan. Setiap anak beda, jadi sesuaikan cara penyampaian. Gunakan bahasa dan contoh yang relevan dengan pengalaman mereka. Jangan takut bahas topik ini, justru makin awal makin baik. Dengan memberikan informasi yang tepat sejak dini, kita membantu anak untuk tumbuh menjadi individu yang sehat, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadikan obrolan ini bagian dari keseharian. Ciptakan suasana yang nyaman dan terbuka di rumah, sehingga anak merasa bebas untuk bertanya dan berbagi apapun. Dengan begitu, anak tumbuh paham dan siap menghadapi dunia. Mereka akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat dan menjalani hidup yang bahagia dan sukses. Ingat, komunikasi itu proses, bukan sekali jadi. Teruslah membangun komunikasi yang baik dengan anak sepanjang hidup mereka. Terus dampingi dan dengarkan mereka. Jadilah sumber dukungan dan inspirasi bagi mereka, dan bantu mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. Sekarang, kita bahas pilar penting, privasi dan batasan. Ajari anak konsep, ini tubuhku, aku yang jaga sejak dini. Biasakan menghargai privasi di rumah, ketuk pintu sebelum masuk kamar, jangan ganti baju di tempat umum. Anak juga harus belajar menghormati privasi orang lain. Jelaskan bagian tubuh pribadi yang ditutupi pakaian dalam, seperti dada, area antara paha dan bokong. Tekankan hanya orang tua atau dokter, dengan pengawasan yang boleh membantu. Anak punya hak penuh, bilang tidak pada siapapun. Aturan ini berlaku dua arah. Anak juga nggak boleh sentuh bagian pribadi orang lain. Kalau anak penasaran, jelaskan dengan tenang tanpa marah. Ajari empati nggak nyaman disentuh. Jangan sentuh orang lain juga. Dengan begitu, anak belajar menghargai batasan diri dan orang lain. Salah satu alat ampuh aturan pakaian dalam atau underwear rule. Bagian tubuh yang tertutup pakaian dalam adalah area pribadi, nggak boleh disentuh siapapun. Ajarkan anak bilang tidak, dan cari bantuan kalau ada yang melanggar. Jelaskan pengecualian orang tua atau dokter dengan pengawasan.
Bedakan sentuhan aman, pelukan, high five, dan sentuhan tidak aman bikin takut, sedih, atau bingung. Ajari anak percaya pada perasaan gak enak. Itu alarm alami. Latih bilang tidak lewat roleplay di rumah. Beri izin untuk menolak, bahkan pada orang dewasa jika situasi darurat. Yakinkan anak apapun yang terjadi, mereka harus cerita ke kita, dan kita akan selalu melindungi mereka. Bangun kepercayaan, bukan rasa takut. Pengetahuan aja nggak cukup. Kita harus jadi orang tua yang asik diajak ngobrol. Ciptakan suasana rumah yang terbuka, di mana anak bebas bertanya tanpa takut dihakimi. Manfaatkan momen sehari-hari buat mulai obrolan, misal saat nonton TV atau baca buku. Jadilah pendengar yang baik, jangan langsung memotong atau mengoreksi. Jawab pertanyaan sulit dengan jujur, sederhana, dan sesuai umur. Jangan bohong soal topik sensitif, cukup kasih info yang dibutuhkan. Kalau nggak tahu jawabannya, ajak cari tahu bareng. Perhatikan bahasa tubuh dan nada suara. Anak peka banget sama sinyal nonverbal. Jawab dengan santai dan positif, supaya anak nyaman bertanya lagi. Semakin kita santai, semakin anak percaya. Jadikan obrolan ini latihan buat kita juga. Komunikasi terbuka adalah kunci. Peran ayah dan ibu sama pentingnya dalam pendidikan seks anak. Jangan serahkan ke salah satu saja. Ini proyek keluarga. Ibu bisa berbagi pengalaman soal tubuh perempuan. Ayah jadi role model laki-laki yang menghargai perempuan. Anak perempuan belajar dari ibu tentang perubahan tubuh. Anak laki-laki dari ayah soal pubertas. Ayah juga penting untuk membentuk karakter dan standar relasi sehat. Kunci, ayah dan ibu harus satu suara. Diskusi dulu sebelum ngobrol sama anak. Sepakati nilai, istilah, dan batasan yang mau diajarkan. Konsistensi penting biar anak nggak bingung. Sesuaikan dengan nilai keluarga masing-masing. Pendidikan seks efektif kalau selaras dengan budaya rumah. Teknologi bisa jadi alat belajar yang keren, asal dipakai bijak. Dampingi anak cari konten edukatif. Banyak video animasi dan aplikasi seru soal tubuh dan keamanan diri. Tonton bareng, diskusi langsung kalau ada pertanyaan. Cek dulu aplikasi atau game sebelum kasih ke anak. Pastikan aman dan sesuai umur. Ajari anak soal privasi online. Jangan bagikan foto atau info pribadi ke orang asing. Jelaskan bahwa teman online belum tentu sama dengan aslinya. Pasang parental control. Tapi yang utama bangun kepercayaan supaya anak mau cerita kalau ada yang aneh. Jadikan teknologi teman belajar, bukan babysitter digital. Orang tua tetap harus terlibat aktif. Dengan pendampingan, teknologi jadi alat edukasi bukan sumber masalah. Guys, kita udah bahas dari A sampai Z soal pendidikan seks anak. Tujuannya, bangun anak yang percaya diri, punya citra tubuh positif, dan tahu cara melindungi diri. Mulai dari cara kita bicara tentang tubuh, hindari komentar negatif, fokus puji usaha dan kebaikan. Ajak anak olahraga untuk sehat, bukan untuk kurus. Anak yang nyaman dengan tubuhnya akan lebih mudah menjaga dan melindungi diri. Libatkan sekolah dan lingkungan, pastikan nilai di rumah dan sekolah sejalan. Konsistensi penting untuk memperkuat pemahaman anak. Mulai dari hal kecil, jangan tunggu ada kejadian. Jangan biarkan tabu menghalangi tugas kita. Setiap pertanyaan anak adalah kesempatan terkoneksi lebih dalam. Dengan pengetahuan, komunikasi terbuka, dan rasa percaya diri, kita bangun generasi yang sehat dan tangguh. Mereka akan tumbuh jadi pribadi yang menyayangi diri dan menghargai orang lain. Thank you guys. Peace out.